di podcast Cirebon bahwa NR tuh memang harus bekerja tanpa seperti tidak reguler orang-orang yang free role play, karena memang bentuk pendidikannya tidak ada kurikulum yang clear, walaupun ada beberapa layanan kalau menurut saya NR yang non degree tapi punya struktur karena akan ada chief tertentu, misalnya sertifikasi tertentu ya. Tapi ada juga sebenarnya yang menentukan saya mau belajar tuh saya sendiri. Jadi saya tuh pengen belajar, misalnya ya, saya kemarin ngobrol sama Kang Iban. Bisa aja saya karena dulu saya tuh seneng ngegambar, cita-cita saya, tapi orang tua saya push dengan keadaan saya harus sekolah teknik. Nah, akhirnya saya muncul sekarang, orang-orang itu pada settle hobi masak. Ada tuh bapak-bapak akhirnya muncul tuh sebenarnya hobi-hobi kita atau keinginan kita yang terpendam. Saya pengen zaman dulu itu saya pengen jadi pemain bola atau beraktivitas bola gitu ya. Mungkin saya sekarang belajar sesuatu tentang sepak bola yang sifatnya beneran. Mungkin teman-teman sekolah farmasi kemarin saya ngomong tentang keolahragaan. Siapa tahu saya punya sertifikat dari jalur pendidikan yang ada di ITB sekolah farmasi mengenai kesehatan keolahragaan. Jadi pelatih bola junior gitu, punya klub bola, cita-cita. Jadi memang tidak, ya saya pengen gitu belajar gitu. Nah ini kan jadi zigzag atau kalau begitu. Iya, cuman kenapa saya mengambil ini sekarang? Karena sekarang banyak orang sudah settle. Jadi captive market itu bisa saja orang-orang usia settle di mana keinginan dia dulu itu terpendam. Jadi nggak bisa dia pengen belajar itu gitu. Karena punten mungkin banyak orang memandang profesi itu tidak terlalu cemerlang, tidak terlalu menjanjikan, harus sehingga padahal itu bakat gitu. Misalnya saya pengen dulu belajar gambar, kata orang tua saya, kalau gambar kan gimana ntar kerjanya gitu kan, berpikir mau jadi tukang gambar, mau jadi seniman jalanan, padahal kan setelah dunia ini terbuka, oh iya ya gitu. Nah siapa tahu itu bisa kita angkat lagi saya, atau persiapan pensiun. Ada early career, ada persiapan pensiun. Nah itu yang belum tersentuh persiapan pensiun karena kan beberapa waktu yang lalu saya secara tiba-tiba diminta presentasi. Ini belum mulai ya? Nggak, maksud saya kalau udah dimulai udah enak. Ya, kemarin kan kita bahas early career ya. Tapi ada ini late di sunset karir kita. Iya, saya yang kemarin diminta presentasi di Jabar itu tentang silver economy gitu ya. Silver economy itu ternyata kalau sementara ini kita perhatiannya kepada milenial gitu ya, ini kepada tua berkualitas. Tua berkualitas itu jadi ya itu sunset itu. Sunset umur masa senja kita. Nah, seperti bagaimana itu ternyata ada sekarang perhatiannya silver economy itu gitu ya. Dan ternyata dari pengalaman tempat lain ada cerita startup ternyata tidak didominasi oleh milenial, tapi ada orang-orang yang tua berkualitas itu gitu ya. Iya, itu yang masih saya malah berpikir disiapkan. Jadi saya punya sesuatu yang sudah settle nih, profesi saya sudah settle, sudah menghasilkan, sudah tenang. Sehingga kalaupun saya mau melakukan sesuatu itu tidak ada tekanan. Sehingga lebih bebas, saya mau berinovasi, mau gimana lebih bebas gitu. Dan kategori anak muda kan digeser. Sekarang usia muda kan berapa? Sampai 60. WHO itu berapa usia muda? WHO kalau kayak saya cari kriteria muda WHO. Muda WHO ya. Ada geser usianya tuh berapa ya? Pemuda itu kriteria mana ya? WHO berumur berapa nih? WHO 24. Mana lagi usia kriteria mana? Usia pemuda. Ya istilahnya 40 50 ini kan kita masih disebut muda gitu ya maksud saya. Ya, jadi ya ada yang menyiapkan kalau ada early career, tapi sebelum karir itu berakhir, karir formal ya. Ada post career, artinya di saat sunset karir kita gitu ya, bukan berarti kita nggak bisa berkarya. Kalau saya ngelihat bukan berarti nggak jadi apa-apa. Taruhlah usia pensiun normal gitu ya. Berapa? 55, 57 gitu ya. Terus angka harapan hidup dengan kondisi kesehatan membaik,
sampai di 70. Kita orang-orang itu masih punya kesempatan berkarya sampai 15 tahun sampai 13 sampai 15 tahun lagi. Dan itu menjadikan mungkin sesuatu. bisa diangkat nanti pas ketemu deputi kependudukan itu gitu ya. Ya itu kalau saya sama ngelihat ini apa namanya? Ya kalau belajar dari KFC itu loh. KFC itu nyoba-nyoba. Ya terus kan kalau negara yang mau maju kan penduduknya juga banyak yang entrepreneur ya. Entrepreneurnya harus didorong ya. Nah, ekonomi apa yang bisa ngegerakin ya yang kayak gitu. Early career oke, itu udah salah satu tas yang saya bilang kemarin. Early career kalau untuk ITB sebenarnya di dunia engineering kita. Nah, itu juga ke insinyuran apa gitu kalau mau cerita apa early career kemarin sudah lah disinggung. Tapi kalau pasca itu yang Post, apa sunset, ya post itu sunset gitu. kayak gimana itu yang apa keinsinyuran itu. Karena pasti ada sesuatu value apa wisdom yang bisa diambil tuh dari para senior yang insinyur zaman dulu udah insinyur tadinya gitu ya, tidak usah di PSPPI kan. Ya pada satu fase mungkin dalam karir ya, hardcore engineering atau core engineering kita kan bukan kita nggak perlu ya, tapi itu kita masuk ke leadernya kan ya, bagaimana Managerial level kita jadi leadernya, di mana bawahnya engineer itu ya. Jadi engineer itu tidak karir mentok yang tidak punya masa depan, tapi leader para engineer itu juga harus dipahami oleh engineer. Maksud saya karirnya sebagai engineer, tapi kan nggak terus-terusan saya harus gambar teknik, saya harus ngitung, mengkalkulasi, saya harus ini. Sampai satu saat saya tahu pekerjaan itu bisa dikerjakan bagaimana, batas waktunya, resources yang dibutuhkan, ya cost-nya. Nah di situ yang penting buat bukan sunset ya, ujung karirnya engineer mungkin. Ya. Dan disitulah dibutuhkan misalnya gitu ya, para senior itu bisa cerita kalau sekarang ada tren engineering mega trend akan terjadi ini, terjadi itu gitu ya, bahwa sekat negara itu tidak bisa di ini apa konsekuensi misalnya IPU yang ASEAN Eng itu kan bisa lebih bermakna bila ethics, profesionalisme itu disampaikan oleh para senior ini mungkin ya dalam bentuk berbagai macam bidang keinsinyuran, teknik keinsinyuran gitu ya. Iya, ya saya sih berharap para kalau lihat dari sini organisasi profesi di bidang keinsinyuran, baik langsung yang kita sebut PI ataupun keinsinyuran yang di level-level tertentu, misalnya kalau dunia perminyakan apa, dunia pertambangan apa, dunia kan mereka punya asosiasi profesi masing-masing ya. Mereka juga bisa bisa menularkan ya pengalaman mereka, tidak hanya teknikal tadi. Ya, untuk mencapai level profesional itu ada etik, ada passion, ada tanggung jawab, ada bagaimana bekerja ya seharusnya sebagai seorang profesional. Ya, kalau saya ngelihat lebih dari itu tambahannya. Bagaimana dunia entrepreneurship dengan modal keinsinyuran kita. Saya tahu nih, kalau dulu saya nggak berani, saya jadi pemborongnya misalnya gitu ya. Sekarang saya tahu etik kerja yang baik, secara teknis tahu. Sekarang saya kembangkan. Saya sekarang setelah retired gitu ya jadi engineer, mungkin saya jadi pengusaha yang tapi bidangnya core-nya engineering gitu. Ya kapan lagi dunia engineering kita gitu ya, mulai dari konsultan, mulai dari pelaksana atau yang kontraktornya gitu ya, itu anak bangsa. Jadi artinya bukan asing ya. Dari dia tahu ya memanage bahwa proses ini tidak hanya full engineering tapi manajemen, bisnis dan segala macam. Dan itu bisa mungkinnya secara estafet sampaikan oleh para senior ini kepada yang lebih kepada generasi penerusnya gitu ya, dalam bentuk pelatihan gitu ya, pelatihan yang sifatnya terstruktur atau tidak terstruktur. Ya. Kalau terstruktur seperti terpaksa begitu ya, tidak terstruktur aja kayak main-main gitu ya, casual gitu, tetapi mengajarkan etika dengan gaya anak-anak sekarang gitu, sehingga mungkin lebih masuk kepada pemikiran atau kreativitas anak-anak yang baru itu gitu ya. Berbeda dengan
bagaimana ketika keinsinyuran ini diajarkan secara teknikal di kelas perkuliahan. Iya, iya. Ya itu saya tadi sempat ini lihat-lihat gitu ya, karena buka website terkait anak-anak muda yang berbisnis gitu ya, dan nampaknya mulai marak gitu ya, mulai marak. Dan ini harusnya kita dorong bisnisnya mulai dari bisnis kreatif dan bisnis mereka tahu sekarang jalur ekspor impor. Ya, saya tinggalan gitu ya, udah usia gini saya nggak ngerti apa-apa. Ya, nah cuma mereka butuh guru kalau menurut saya, guide, Ya itu tadi. tutor gitu ya, dari Values, cerita ethics gitu kan. butuh pemandu. Nah, ini idealnya walaupun tidak pendidikan formal ya, idealnya kayak seperti perguruan tinggi atau pendidikan tinggi juga mampu memberikan fasilitas itu supaya tidak kita tergilas. Saya bilang gitu ya, jangan-jangan mahasiswa ini ya itu jauh lebih pintar dari kita untuk bidang itu. Gitu, kita merasa kita pintar di bidang kita, tapi mereka sekarang jangan-jangan sudah menyiapkan, saya belajar udahlah sekedar basa-basi gitu. Nah ini Kayak yang kita ajarkan basa-basi. Kau tanya mahasiswa kita gak basa-basi. Ya mungkin mereka juga sudah terbuka. Nah cuma mereka butuh guru, pemandu mulai dari ethics, experience dan segala macam. Dan dengan resources yang ada, ITB gitu ya atau perguruan tinggi yang lain itu kalau menurut saya bisa menggunakan reputasinya, memanggil alumninya, memanggil jaringan-jaringannya. Oke, kita guide gitu ya. Ya kita ingin lulusan ITB juga ada yang jadi entrepreneur makin banyak misalnya. Karena salah satu kekuatannya kalau saya ngelihat ya ITB juga cukup kuat ya menghasilkan entrepreneur harusnya. Gitu. Ya perguruan tinggi lain juga ya mulai seperti itu. Ya, karena banyak tuh bootcamp bagaimana cara ekspor impor ya, pendidikan training sekian hari, jual properti, ada macam-macam gitu ya. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari situ? Ya. Kalau saya sekarang gitu, happiness apa istilahnya only when it's shared gitu ya. Tapi sekarang knowledge juga, knowledge itu is power. Tapi kalau nggak di share nggak powerful, ya kan ke knowledge kita aja. Makanya sekarang knowledge itu, cuma knowledge ini apakah harus formal atau tidak formal. Nah ITB harusnya involve di situ. Gitu. Ya kita lihat aja. Gitu. Ambil dah Pak Ridwan. Ya. Udah gitu dulu. Bebas aja gitu. Tadi harus ada Pak Agus tuh terkait apa yang ada di forum PSPPI ya. PSPPI menularkan apa? Continuing professional development dia mau ke arah mana? Gitu. Ya, tadi lihat-lihat itu sih itu. Ini mah udah nggak usah ada di ini. Itu ya, tadinya tulus ya. Kakaknya. Oh kakaknya. Betul, kakaknya. Kakaknya Tulus tuh Riri Muktamar. Riri Muktamar tuh kimia 97. Iya. Angkatan saya, kakaknya. Tulusnya bukan. Tulusnya kan Unpar. Unpar, Parahyangan Tulusnya. Tahu juga Pak Tulus. Ya tahu lah Tulus punya tahu. Enggak loh, Tulus kan lagunya juga bisa didengar oleh usia yang tentang ini ya. Ya artinya sekarang mungkin top level penyanyi saat ini ya Tulus gitu ya. Siapa lagi laki-lakinya ya nggak tahu lagi saya. Nah, cuma kebetulan si kakaknya ini Riri Muktamar itu kimia. Nah sekarang anaknya satu sekolahan sama anak saya, bro. Jadi anak saya sering main gitu ya. Di rumahnya si kakaknya Tulus ini di Geger Kalong, daerah Gegerlong, tangganya Iqbar. Gerlong cari rumah paling gede yang ada kolam renangnya. Yang di situ mah gede-gede semua rumah Iqbar juga. Itu gede-gede Mas. Iya, pokoknya cari ya daerah situ. Ya daerah. Bukan rumah Tulusnya, rumah si Ririnya, Riri Muktamar, kakaknya. Kakaknya memang produsernya. Produsernya Tulus tuh si itu. Dia produsernya. Main sendiri.
gitu. Tapi bisnisnya si Riri itu bisnis awalnya itu impor mobil mewah. Oh. Dia alumni kimia yang nggak pernah belajar kimia S. Kalau mau ya kalau menurut saya itu juga harus dicari apa ya, kita nyari partnernya apa sama design thinking, sama critical thinking, sama apa entrepreneur yang bikin dia sebenarnya tagline-nya saya tadi pagi kirim ke grup ya yang ada Iqbarnya, bahwa salah satunya dia pengen pendidikan kan gitu ya, akademi, bahwa semakin banyak pengusaha tanpa perlu menguasai. Tagline-nya ada, ingin bekerja sama tanpa perlu menguasai. Jadi dia bukan akuisisi bisnis, tapi kerja sama bisnis. Ya. Nah, saya pengen tangkap konsepnya dia sebenarnya. Sekarang dia lagi di Korea, gitu. Kalau saya lihat dia tuh pengen kakaknya cowok, Riri Muktamar tuh cowok. Enggak, cowok. Istrinya teknik kimia 99. Ada. Enggak, kalau Ririnya kimia. Riri Muktamar tuh kimia 97. Batagor Riri. Enggak, ada Batagor Pulen namanya. Di Ciamplas sama rumah makan Rajo Minang. Cari rumah makan Rajo Minang di Ciamplas sama di Kota Baru Parahyangan ada. Itu juga bisnisnya dia. Rajo Minang. RM. Jadi kodenya Riri Muktamar Rajo Minang. Ya. Dia memang emang Sumbar ya. Keluarga pedagang, orang Sumbar. Tulus kan orang Sumbar sana kan? Apa ya? Enggak, kerjanya Riri Muktamar. Nanti keluar di Wikipedia-nya adalah saudara laki-laki dari Tulus. Ya. Tuh Pak Irwan premio tadi beginikan kata si tukang koper langganan saya. Kayaknya can dikenalkan ya Pak Asep. Orang dinya. Mana? Oh ya Pak Asep ya, koper Asep. Mirip Yofi ya Pak ya? Mirip siapa? Yofi Yofi Nuno, Yofi Widianto. Iya. Pakai kacamata ya sih. Iya, mirip. Tapi kalau dideketin foto-fotonya malah memang lama-lama sih mirip Tulus juga sih. Tulus kan lebih gemuk, dia lebih nggak gemuk kan? Iya. Ya kan sebenarnya sekilas garisnya juga si Tulus kan? Oh iya. Kalau Kacamata dilepas, coba kacamata dilepas. Coba cari foto yang lain. Jarang juga. Ini nih. Koper, tukang koper Pak Irwan. Enggak, itu Tulus. Nah, itu tuh yang berdua. Ini. Nah. Produser kan dia. Nah, ini yang mau dia tuh nggak hanya memproduksi itu, ada 20 artis. Waduh, diproduksi. jadi kayak manajemen. Itu bisa memproduksi calon rektor, sok ya siapa yang kita dukung? Bagus. Langsung. Sini bagus. Berapa? Di sini. Ini. Iya. Sebelah sini bagus. Enggak, saya kan mau 10:30 udah mulai lagi. Iya masih ada 5 menit, 10 menit ngobrol. Saya juga mau ke kampus, saya tuh mau kuliah. Tuh. Ngobrol apa? Nah, kebetulan ada Pak Agus nih, Ketua Forum PSPPI. Kalau begitu kita bisa bilang bosnya insinyur se-Indonesia Pak Agus. Bosnya sekolahan insinyuran. Sekolah insinyur. Jadi kalau dulu pengen jadi tukang insinyur, saya ketemu bosnya. Itu mantan bos. Apa dulu istilahnya Pak Agus? Kasut prodi. Betul. Tapi ngomong-ngomong gimana ini perkembangan terkini keinsinyuran di Indonesia dari sudut pandang Ketua Forum Ketua Forum PSBB. Program Profesi Insinyur Indonesia. Perkembangannya sih kayaknya makin bagus ya. Jadi orang-orang teh pada aware gitu bahwa sekarang ini sudah ada undang-undang keinsinyuran dan undang-undang keinsinyuran ini harus memang ya dipenuhi oleh semua.
Amanat konstitusi. Mana konstitusi kalau bahasa itunya ya. Bahasa Bahasa satunya itulah ya. Bahasa amanat konstitusi. Ini amanat Dampak untuk ITB sendiri bagaimana? Apakah ITB bisa menjadi, ya Pak Agus bisa jadi trendsetter kah atau jadi pengendali ini dalam konteks PSPP itu, terutama di dalamnya bukan hanya nantinya berhubungan dengan badan-badan kejuruan, tapi ada yang berhubungan dengan ininya Pak Irwan tuh, bidangnya Pak Irwan apa? CPD. Gimana? Oke, jadi memang awal-awal kan orang pada kebingungan ya karena standar penyelenggaraan PSPPI itu belum ada. Nah, saat ini kami sudah makin kompak, makin akan membuat arahan yang sama terkait standar penyelenggaraan, bagaimana menyelenggarakan RPL yang baik, standar minimumnya apa, bagaimana menyelenggarakan reguler yang baik seperti apa. Nah, nanti sebetulnya lebih ke arah kalau sudah reguler pasti butuh untuk CPD. Gitu ya. Meskipun RPL sudah ada CPD ya, tapi kan selama ini CPD-nya masih di masing-masing industri gitu ya. Scatter ya. Masih scatter, belum terkumpulkan. Nah, kalau CPD-nya sudah makin terkumpulkan kan makin terorganisir ya. Begitu sih kira-kira kayaknya. Kalau saya ngeliat misalnya nih, saya sentuh PSPB atau program studi profesi insinyur yang berbasisnya reguler. Reguler itu artinya orang lulusan sarjana teknik, Betul. degree nih, ya kan S1 Baru lulus. akademik baru lulus, berarti dia ngambil reguler kan. Betul. Berarti dia harus early karirnya dia nih kan, sebelum bisa berkarir full, dalam artian gini. Sekarang melakukan praktek keinsinyuran kan harus punya profesi atau kita gelar insinyur gitu ya. Tapi dia baru lulus nih, dia bisa kerja nggak nih? Harusnya nggak boleh menurut Kan harusnya undang-undang. undang-undang kan. Ya. Nah, di situ menurut saya early Peran. karirnya sekarang Peran early career yang bisa dikembangkan. Dikembangkan. Jadi saling melengkapi antara Betul. PSPPI dengan continuing education. Betul. Bisa paralel ya iya. jalannya. Jadi artinya early step orang yang baru lulus, nih saya nih sarjana teknik tapi lulus sekarang nggak kayak dulu. Sekarang kan dulu saya lulus, daftar kerja bisa saya ngerjain ngitung dan segala macam ya untuk sesuatu pekerjaan. Sekarang kan itu harus dilakukan oleh insinyur. Betul. Ya, kalau harus ngambil dia, wah kamu harus jadi insinyur dulu, dia nggak bisa kerja dong gitu Nggak kan. ada penghasilan ya. Nggak ada penghasilan, padahal saya harus apa? Nah di sini nih bridgingnya gitu loh, maksud saya bridging programnya ya kan harus ada. Ya. Jadi apa yang bisa ditawarkan Pak Irwan? Kalau saya ngomongin dari PSPPI yang ditawarkan tuh salah satunya bridgingnya itu magang. Magang itu saya bilang bridgingnya magang. Sekarang Kesulitan gini, PSPPI ya nyari tempat magang. jadi magang. Nah sekarang mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki perguruan tinggi penyelenggara PSPP yang reguler ya. Ya dia kan harus, sekarang saya mau menjalankan reguler. Kalau kita nggak bisa Nyari tempat magang. ya nggak bisa jalan. Nah kalau menurut saya ITB itu kuat di sini. Dalam artian dengan jejaringnya, ya terus perusahaan atau unit-unit bisnis yang dimiliki ITB yang pasti bergerak Betul. di bidang engineering kan sebenarnya. Nah, disitulah sebenarnya kekuatan ITB internal ya. Sekarang bagaimana ITB mengoptimalkan kekuatan yang sudah ada kan? Nah, dari magangnya itu. Diam-diam kita sudah melakukan permagangan. Ada orang Unpad yang magang. Sekarang ITK sedang magang di sini. Oh ya? Jadi artinya magang ini yang mungkin yang harus ditonjolkan. Misalnya ITB sanggup berapa megang untuk magang gitu ya di yang ada di jaringannya ITB, baik itu jaringan internal dalam artian unit-unit bisnis ITB yang menyelenggarakan program kegiatan keinsinyuran ataupun perusahaan-perusahaan yang punya berpartner dengan ITB yang bisa dititipkan mahasiswanya magang. Tinggal ini. Saya malah kepikiran tempat magangnya kenapa nggak PT Lapi, PT Lapi Gantini itu. Satama dan lain sebagainya itu kan yang kita punya begitu yang bisa lebih. Padahal kita kuat. seniornya ada, dia sebagai engineer baru masuk di situ, Iya. bisa langsung dilibatkan. Misalnya ya ini mungkin kalau kayak gitu kita harus punya rule of game ketika supaya banyak lulusan ITB juga. Jadi maksud saya gini, setiap ada project, ada kewajiban dari pimpinan project ini oleh pimpinan entah lewat jalurnya lewat BPUDL, lewat direktur dari unit-unit bisnis itu ya. Tolong ada berapa anak magang yang di situ yang baru lulus, involve harus. Ya enggak? Kebijakan. Jadi levelnya kebijakan di push. Apa bergainingnya? Gitu, bergainingnya. Ya, saya nggak tahu nanti bergainingnya misalnya nego dari sisi kos harga, pajak ya, ada kos potongan dan segala macam ya. Saya akan mempekerjakan, tapi sebenarnya saya mendidik dia. Ya, ini kan sebenarnya kalau saya full langsung dikerjakan yang lain kan mungkin bisa. Nah,
Analoginya mungkin Mau ya. Kebijakan. Mengakses jabatan fungsional Oh, teknis perencanaan. Kira-kira itu. Ya mungkin bisa dilanjut, saya tuh ke kampus. Tapi menurut saya kalau kita lanjut ya nanti tanpa Pak Ridwan. satu lagi mungkin analoginya gini, kalau universitas yang penyelenggara kedokteran kan punya rumah sakit pendidikan. Ya. Nah, ini kita sama punya dalam tanda kutip ya rumah sakitnya adalah ya PT Lapi, PT Lapi Ganesha Tama dan lain sebagainya. Iya, Itulah rumah sakit pendidikan buat insinyur. Insinyur gitu. Iya. Gitu. Ya, analoginya gitu kan? Ya, dan ITB itu sebenarnya secara tidak langsung itu sudah menjalankan itu. Secara coba kalau kita Iya, kuliah betul. Secara tidak langsung iya. pekerjaan itu, cuman ITB tidak belum memformalkan itu. Betul. Mahasiswa-mahasiswa sebetulnya sudah dilibatkan dari awal. Kalau kita buka-bukaan mahasiswa tingkat 3 bahkan ya. Iya. Oke, tingkat 4 sih banyak. Mungkin sudah yang punya potensi, dia punya kinerja baik, dia rajin. Biasanya kan dilibatkan tuh oleh dosen dan Entah itu cuma ngambil data, data, memasukkan input data, bikin laporan, ya, formatting laporan dan lain formatting, jadi tampilan. Tapi setidaknya proses pekerjaan bagian dari part pekerjaan engineering dia pernah involve gitu, pernah terlibat kan. Iya. Nah itu yang saya ngelihat kalau ITB mau, ITB itu punya kekuatan paling kuat sebenarnya kan. Betul. Karena kalau kita buka unit bisnis yang bekerja di engineering, saya nggak tahu perguruan tinggi lain di Indonesia sekuat apa ya. Tapi menurut pandangan saya ITB cukup kuat ITB itu. Ya. Orang tahulah reputasinya gitu ya, unit-unit bisnisnya ITB. Ya itu. Nah, tinggal gimana ini ngebawa ya kalau di level pimpinan nih jadi kebijakan bahwa oke, ya syaratnya PSPPI harus didukung oleh PT Lapi, Yayasan Lapi kalau kita mau menerima reguler. PT Lapi, Yayasan Lapi, apapun unit bisnisnya, unit bisnis BPDL ya, segala macam ya, pengolahan sampah segala macam bisa bantu berapa kita dimagangkan dari jumlah rata-rata, sehingga itulah daya tampung reguler kita sebenarnya. Ya, kita bisa tahulah trennya per tahun tuh sekian. Kalau satu proyek 2 orang aja, ya kita bisa menerima berapa? Ratusan gitu. Setuju. Ya kan? Iya. Itu satu proyek 2 orang magang. Dia ini mungkin sebagian honor magangnya itu jadi SPP dia kan, bisa regulernya. Itu yang mesti di push di level kebijakan yang memformalkan sesuatu yang sudah dikerjakan dari dulu gitu. Secara tidak formal gitu ya. Ya itu. Ya mungkin kita harus ngobrol bareng itu PT Lapi Ganesha Tama. Bisa lah kalau levelnya udah kebijakan pimpinan mah. Bawahan tinggal ngikutin sebetulnya. Iya. Ya, jadi tinggal diformalkan. Sebenarnya itulah early karir sudah kita bina. Ya kan? Sebelum nanti juga dia lepas selesai, mungkin dia masuk ke perusahaan, bahkan perusahaan yang dulu kliennya. Seringnya begitu. Seringnya kan gitu kan. Cek kliennya ini karena udah tahu perusahaan ini, dulu dia bantu kerjaan dia bagus tuh performnya, dibawa oleh seniornya atau dosennya yang memiliki project, banyak didorong interaksi, akhirnya biasanya itu. Ya cara meng-hire terbaik itu saya tahu orang itu gimana ya kan. Iya. Tanpa melakukan screening yang lain-lain, tinggal terima.